Serangan jarak dekat pecah antara Brigade Al-Qassam dan pasukan pendudukan Israel pada Senin 12 Februari 2024. Bentrok itu terjadi di daerah Abasan Al-Khabira, sebelah timur kota Khan Yunis, hingga menyebabkan terbunuhnya sejumlah tentara Israel. Perlawanan Palestina terus melakukan serangan keras terhadap invasi pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza pada hari ke-129 agresi Israel. Brigade Al-Qassam Hamas mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu melenyapkan 10 tentara Israel dari jarak nol. Di daerah yang sama, sayap militer Hamas ini meledakkan alat peledak anti-personel, membunuh dan melukai anggota pasukan Israel lainnya. Pada Minggu 11 Februari, 3 dari 8 tahanan Israel dilaporkan terbunuh. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menyebut ketika korban menderita luka serius dalam serangan Israel di jalur Gaza. Ia lantas menyebut Israel bertanggung jawab penuh atas kematian para sandera ini. Sementara itu, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan penyergapan yang tepat terhadap pasukan Israel. Serangan terjadi di daerah Ma'an, Tenggara Khan Kegubernuran Yunis saat fajar pada Senin 12 Februari. Saat pasukan pendudukan terlihat, Brigade Al-Quds langsung melakukan penyergapan menggunakan sejumlah senjata, mulai dari senapan mesin, rudal anti-personel, benteng, dan alat peledak yang mampu membunuh dan melukai anggotanya. Jadi jumlah tentara yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 mencapai lebih dari 566 orang. Jumlah korban tewas tentara pendudukan Israel dalam pertempuran di jalur Gaza terus meningkat. Terbaru, militer Israel mengumumkan terbunuhnya seorang perwira dalam pertempuran darat pada Senin 12 Februari 2024. Menurut laporan tentara pendudukan, perwira yang terbunuh ini ialah Israel Nathaniel. Dikutip dari Al-Mayadin, Nathaniel saat ini memegang pangkat komandan batalion. Dengan terbunuhnya perwira Israel itu, jumlah korban tewas tentara Israel sejak dimulainya operasi darat di Gaza meningkat menjadi 230 orang. Sedangkan jumlah korban tewas tentara sejak dimulainya perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza mencapai 566 prajurit dan perwira. Sebelumnya, tentara pendudukan juga mengakui terbunuhnya 2 tentara dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. 2 tentara ini tewas akibat tembakan rudal anti-tank ke gedung tempat mereka bersembunyi. 10 tentara rezim Zionis juga dilaporkan terbunuh pada Senin 12 Februari. Mereka terbunuh dari jarak nol saat bentrok dengan Hamas di kota Abasan. As a consequence of Israeli operations in the north, so they move south to this area. Puluhan ribu warga Palestina terbunuh sejak Israel melancarkan serangan darat. Kini ratusan negara mendesak Israel agar segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Sebanyak 153 negara termasuk Australia dan Jepang telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melalui akun X-nya pada 12 Februari 2024. Banyak negara sahabat Israel mengungkap keprihatinan mendalam atas laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, serangan itu akan menimbulkan dampak buruk bagi warga sipil di Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, Australia dan Jepang bergabung dengan sejumlah negara dan entitas lain pada 12 Februari untuk mendesak Israel. Mereka mengatakan bahwa eskalasi apapun akan menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi 1,3 juta warga Palestina yang mengungsi di Rafah. Padahal jutaan warga Palestina itu mengungsi ke sekitar Rafah atas perintah Israel untuk mengevakuasi diri dari Gaza Utara. Kementerian Luar Negeri Jepang juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kekhawatiran negara tersebut terhadap agresi Israel baru-baru ini di Rafah. Langkah-langkah penting harus diambil untuk memastikan bahwa situasinya tak semakin memburuk. Sebelumnya, Hamas juga telah memperingatkan Israel bahwa serangan darat di Rafah akan membahayakan perundingan mengenai kesepakatan gencatan senjata. There are more than 1 million civilians sheltering in and around Rafah. And many were displaced as a consequence of Israeli operations in the north. So they move south to this area, often under Israeli direction or as a consequence of warnings
What Australia would say is Israel must now exercise special care in relation to these civilians, and not doing so would have devastating consequences for those civilians, and would do serious harm to Israel's own interests. Sebanyak 153 negara saat ini mendesak agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Selain itu, negara anggota NATO juga akan berhenti mengirim suku cadang F-35 ke Israel. Anggota NATO yang akan berhenti mengirim suku cadang ini ialah Belanda. Dikutip dari Russia Today, suku cadang yang dimaksud adalah milik Amerika Serikat. Namun, Belanda memiliki gudang regional tempat suku cadang tersebut disimpan dan dikirim ke negara-negara yang tergabung dalam konsorsium F-35. Israel telah menerima setidaknya satu pengiriman sejak Oktober tahun lalu. Pengadilan banding di Den Haag memutuskan pada Senin 12 Februari 2024 bahwa Belanda harus berhenti mengirim suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Alasannya ada resiko bahwa pesawat buatan Amerika Serikat tersebut digunakan untuk pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional menyerang Palestina. Belanda harus melarang ekspor barang-barang militer jika terdapat resiko pelanggaran serius terhadap hukum perang kemanusiaan. Pemerintah Belanda mungkin diizinkan mengekspor suku cadang F-35 ke Israel di masa depan, namun dengan satu syarat. Menurut Hakim Ketua Bas Bule, suku cadang tersebut tidak digunakan dalam operasi di Gaza. Pemerintah Belanda harus mematuhi perintah pengadilan dalam waktu 7 hari. Brigade Al-Quds Jihad Islam Palestina mengumumkan pihaknya berhasil menargetkan pusat komando dan kendali tentara Israel di Khan Yunis, selatan jalur Gaza pada Senin 12 Februari 2024. Taktik serangan yang digunakan para mujahidin Al-Quds membuat musuh terbunuh. Selain menargetkan pusat komando dan kendali tentara Israel, Al-Quds juga sukses menyergap anggota pasukan pertahanan Israel di kota Ma'an sebelah timur Khan Yunis. Serangan dilakukan menggunakan mortir berat. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Al-Quds sudah merencanakan penyergapan tersebut. Pejuang Al-Quds menunggu tentara Israel tiba di Al-Ma'an dan menargetkan mereka menggunakan peluru anti-personel, peluru termobarik, dan senapan serbu. Penyergapan dan serangan itu mengakibatkan beberapa tentara Israel terbunuh dan mengalami luka. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan mereka telah membunuh 10 tentara Israel dari jarak dekat di kota Abasan sebelah timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam meledakkan alat peledak anti-personel dalam serangan itu. Di hari yang sama, Al-Qassam mengumumkan ada 3 dari 8 sandera Israel tewas akibat serangan udara Israel. Ketiga sandera itu sempat mengalami luka parah sebelum akhirnya meninggal. Tentara Israel mengumumkan terbunuhnya 2 perwira IDF dalam pertempuran di jalur Gaza pada Senin 12 Februari 2024. Tak hanya perwira, seorang komandan batalion juga tewas dalam pertempuran terbaru ini. Dikutip dari Times of Israel, ketiganya berasal dari batalion cadangan 630 Brigade Selatan. Mereka ialah Letkol Netanel Yaakov El-Koubi, 36 tahun dari Haifa, yang merupakan komandan batalion. Kemudian ada Mayor Zer Cohen dari Ramat Gan yang merupakan wakil komandan Kompi. Selanjutnya Sersan kelas 1 Ziv Chen dari Kifar Safa. Kematian pada hari Senin itu menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam serangan darat selama hampir 4 bulan dengan Hamas menjadi 232 orang. Menurut laporan media Ibrani, ketiganya tewas ketika sebuah bahan peledak diledakkan di dalam gedung di sebelah timur Khan Yunis, di mana gedung itu tempat sebagian besar pertempuran terkonsentrasi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam sebuah pernyataan, IDF menambahkan bahwa 2 tentara lainnya dari Batalion 630 terluka parah dalam pertempuran yang sama. Pertempuran itu terjadi ketika Israel bersiap mengirim perwakilan ke Kairo untuk memulai kembali perundingan gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.